Syarif Ja'far As-Shodiq atau yang kita kenal sebagai Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Ada beberapa versi sumber yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus lahir tahun 1400 Masehi. Ada juga yang menyebutkan tahun 1500 Masehi dari pasangan Syarif Sabil dan Nyai Ageng Manyoran binti Sayyid Ali Murtado. Dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa yang saat itu sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Beliau mendapat gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapatkan peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan di masa awal berdakwahnya Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Pada suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mau mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu rasa penasaran sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya. Tidak ada yang boleh menyakiti peliharanya tersebut apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecilnya dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkorban kerbau. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikapnya inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi di dalam kerajinan-kerajinan tersebut diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan.
Sultan. Saat menjabat sebagai Senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan sesuatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak satu golongan tertentu. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Saat ini posisinya berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu di sekitarnya dan mengganti kurban sapi dengan kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Menurut Wikipedia, Sunan Kudus meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus pada masa Kesultanan Demak.